Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Olivia Sanusi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang perjuangan para pahlawan. Sebelumnya, apa sih pahlawan itu? Pahlawan adalah pejuang yang gagah berani dalam membela kebenaran. Pahlawan juga harus mengorbankan tenaga, pemikiran, waktu, bahkan nyawa. Pahlawan tidak berjuang untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara. Nah, setelah tahu arti dari pahlawan, kita akan membahas tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Nah, setelah kita membahas tentang Raja Purnawarman, kita akan mengamati beberapa tokoh peninggalan kerajaan. Dalam gambar ada 5 tokoh, yaitu Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya, dan yang kedua ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, dan ada Sultan Hasanuddin atau Ayam Jantan dari Timur dari Kerajaan Goa Talo Makassar, dan yang terakhir ada Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Nah, setelah kita tadi telah menyebutkan nama-nama raja, kita akan mendengarkan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa. Perjuangan pertama yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa adalah membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Lalu perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Dan yang terakhir, Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Nah, selanjutnya ada perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Yang kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Dan yang ketiga, gigih, pemberani, dan rela berkorban. Nah, perjuangan para pahlawan yang terakhir ada Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Perjuangan pertama yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk adalah Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Dan yang kedua, Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya baik tatkala masih menjadi prajurit pati hingga menjadi panglima perang.
Dan yang ketiga, tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Jaya Negara beserta keluarganya.